Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, di Permana. Kali ini kita akan berbicara tentang konsep dasar ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang konsep dasar ekonomi, tentu kita harus melihat seperti apa itu konsep ekonomi sendiri, gitu ya. Nah, jika kita lihat pada diagram atau bagan di dalam slide ini, Anda dapat lihat ada dua aktor yang berperan di situ ya. Ada konsumen dan ada produsen. Di sini di bagian atas Anda bisa lihat konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang mesti mereka puaskan begitu ya. Nah, kebutuhan dan keinginan ini bisa dipuaskan melalui konsumsi dari sumber pendapatan mereka atau dari penghasilan mereka lah, kita bilang seperti itu. Nah, kemudian produsen memiliki barang dan jasa ya. Dia akan memproduksi barang dan jasa konsumsi yang dilakukan oleh konsumen terhadap barang dan jasa itu akan diproduksi oleh produsen ya. Dan peluang usaha itulah menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba oleh produsen. Inilah yang disebut dengan konsep ekonomi itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ekonomi sebagai ilmu, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka tujuan-tujuan yang dicapai dapat dipenuhi oleh pada ilmu ekonomi sendiri. Itu yang dicetuskan oleh Adam Smith. Nah, menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah suatu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan pada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Nah, jadi kita bisa pandang ilmu ekonomi ini sebagai suatu cara untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sebesar-besarnya, begitu ya, dan semaksimalnya dan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan kita dengan menggunakan teori, prinsip, sistem ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal, efektif dan efisien, menggunakan teori, prinsip tertentu yang telah dipelajari, yang telah ada dalam sistem ekonomi itu sendiri. Nah, kita akan lihat nanti di pertemuan berikutnya seperti apa itu sistem ekonomi ya. Nah, sebagai ilmu ekonomi sebagai ilmu ya, ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ekonomi deskriptif, kemudian ekonomi teori dan ekonomi terapan. Ekonomi teori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ini kita lihat definisinya ya. Ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi seperti jumlah angkatan kerja. Nah, semakin banyak pekerja tentu semakin banyak pembelanjaan ya. Jika kita melihat ke bagian yang tadi semakin banyak orang yang belanja barang dan jasa, tentu semakin besar produsennya, tentu ekonomi semakin bagus. Kemudian struktur serikat buruh juga semakin kuat serikat buruhnya, tentu semakin bagus sistem yang terjadi begitu ya. Dan tentunya asal-asal serta sejarah lembaga ekonomi juga menjadi pandangan penting. Jadi ekonomi deskriptif menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, ini bisa menjadi acuan kita untuk melihat seberapa bagus kondisi ekonomi dari suatu misalkan negara atau perusahaan atau suatu pemerintahan di daerah misalnya seperti itu. Nah, teori ekonomi atau ekonomi teori secara ekonomi ya, ekonomi secara teori ini berusaha untuk mengeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Jadi kita akan banyak berbicara dengan data pada saat teori ekonomi. Nah, dibagi dua tentunya. Ekonomi mikro membahas ekonomi dalam skala kecil, atau kita lebih melihat pada sebuah perusahaan. Nah, dalam ekonomi mikro, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah. Nah, ini menurut Adam Smith. Jadi, pada ekonomi mikro tidak perlu sebenarnya campur tangan pemerintah. Karena ekonomi itu bisa berjalan dengan sendirinya, secara independen. Tapi menurut Keynes, diperlukan ekonomi makro, yang itu membahas ekonomi secara nasional. Ada peran negara di situ, ada campur tangan pemerintah, agar roda perputaran ekonomi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Kita akan banyak berbicara di ekonomi makro.
Nah, kemudian ekonomi terapan atau applied economic. Ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang melihat ekonomi berdasarkan bukti-bukti empiris. Nah, jadi kita akan berbicara banyak di teori ekonomi, yaitu ekonomi makro begitu ya. Nah, ini perbandingan dasar pemikiran ekonomi, pemikiran klasik dan pemikiran menurut Keynes. Jadi pemikiran klasik berkata nggak perlu ada campur tangan pemerintah, sedangkan Keynes mengatakan perlu campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Nah, menurut pemikiran ekonomi klasik, pemerintah hanya perlu dibatasi pada kegiatan pertahanan, keamanan, hukum dan peradilan, serta penyediaan prasarana umum yang dapat disediakan di swasta. Nah, itu dibebankan kepada pemerintah. Tapi menurut Keynes, hal-hal seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran itu perlu kontrol dan perlu campur tangan pemerintah sehingga itu bisa diatasi dan bisa memberikan manfaat kepada negara itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat sebagai konsep dasar ekonomi itu sendiri. Sekarang kita lihat seperti apa kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Nah, pertama tadi di diagram awal Anda sudah melihat bahwa ada produksi ya, ada produksi. Produksi adalah kegiatan menambah guna suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada tambahan terhadap satu barang yang lama, itu produksi namanya, atau barang itu betul-betul baru dari suatu barang mentah contohnya gitu ya. Nah, kegiatan menambah manfaat barang produksi diberikan menjadi dua. Contohnya barang, menghasilkan barang begitu, produksi menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, jasa tentu dia menambah guna ya. Barang bisa jadi juga dia menambahkan kegunaan barang atau barangnya benar-benar baru. Nah, untuk barang sendiri ada dua, ada barang modal dan barang konsumsi. Begitu juga untuk jasa, ada jasa langsung dan jasa tidak langsung. Nah, ini kita lihat detailnya. Barang konsumsi, barang yang dapat kita konsumsi langsung gitu ya, siap dipakai oleh konsumen. Contohnya di sini adalah snack ya, Anda bisa langsung memakannya, kemudian pakaian jadi Anda bisa langsung pakai, dan minuman bisa langsung diminum di sini. Nah, ini barang yang siap dipakai dan siap untuk dikonsumsi. Kemudian seperti apa barang modal? Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya begitu. Seperti kain di sini untuk menghasilkan baju, kayu di sini ya untuk menghasilkan rumah, dan hal-hal lainnya yang bersifat modal yang dia perlu pengolahan sehingga nanti dia memberikan manfaat langsung begitu ya. Jadi perlu proses lagi. Kalau barang konsumsi tadi tidak perlu proses, bisa langsung dipakai. Nah, kita lihat lagi jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah menonton ya, menonton televisi, menonton di bioskop itu dapat langsung memenuhi kebutuhan Anda, kebutuhan kita untuk konsumsi hiburan. Begitu juga pelayanan kesehatan, itu langsung kita terima manfaatnya. Kita diberi obat, kita langsung sehat. Kemudian pelayanan pendidikan juga salah satunya. Kemudian di sini penjagaan ya, baby care di sini juga menjadi salah satu. Jadi jasa yang langsung dapat diterima memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita butuh untuk sehat, kita pengen nonton, kita bisa nonton. Kita butuh orang untuk menjaga anak, ada baby care di situ. Nah itu untuk jasa yang langsung ya. Jasa yang tidak langsung seperti investasi di perbankan, safety box misalkan di perbankan, atau box-box yang ditempatkan di tempat umum nanti untuk perpindahan barang begitu ya, atau pengiriman barang menggunakan TV. Anda tidak langsung menerima manfaatnya, tapi barang itu dengan adanya jasa itu, jasa Anda terpenuhi jadinya. Misalkan ada yang mau beli pakaian baru mungkin ya, yang tokonya bukan di tempat Anda tinggal, tapi di luar tempat Anda tinggal, dan itu butuh jauh. Jasa pengiriman itulah yang menjadi kebutuhan yang tidak langsung yang Anda penuhi. Nah, sekarang kita lihat distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Nah, proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok ya. Pertama, distribusi langsung, artinya adalah proses penyalurannya barangnya. Artinya proses penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen, jadi tidak ada perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan melalui perantara. Nah, mungkin contohnya paling kelihatan distribusi langsung adalah Anda langsung belanja ke toko yang produksi, begitu. Misalkan di tempat Anda tinggal ada sebuah toko lokal, produk lokal yang memproduksi pakaian jadi di sana, nah Anda langsung beli ke sana, toko itu memang punya dia. Nah, itu bisa dibilang produksi langsung begitu ya. Nah, distribusi langsung. Kalau distribusi langsung salah satunya adalah kita belanja barang-barang retail ya, seperti
pulpen dengan merek tertentu, laptop dengan merek tertentu, itu didistribusikan dulu gitu. Jadi tidak langsung ada beli pada produsennya. Nah, sekarang kita lihat konsumsi. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, jadi barang produksi tadi, baik itu dia menambahkan nilai pada suatu benda atau betul-betul benda baru, itu akan dihabiskan manfaatnya itu oleh suatu kegiatan yang bernama konsumsi. Nah, konsumsi dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, konsumsi langsung adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Langsung Anda terima manfaatnya. Konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang jasa tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya, mungkin yang paling gampang adalah pendidikan ya, atau pembelian barang-barang yang dikonsumsi secara nanti begitu ya. Atau paling gampang juga membeli sayuran misalkan salah satunya. Nah, itu nanti tentu bahan mentah untuk dimasak, tentu nggak langsung diterima manfaatnya ya, atau nanti digunakan. Atau barang-barang modal tadi itu juga merupakan konsumsi yang tidak langsung, karena Anda perlu pengolahan lagi seperti kain tadi atau kayu dibeli begitu ya, tapi tentu perlu pengolahan lagi sehingga dia bisa bermanfaat lagi untuk Anda. Jadi nggak langsung bermanfaatnya ya. Nah, sekarang kita lihat sektor-sektor ekonomi. Nah, secara konsep ekonomi gitu ya, ada dua sektor ekonomi. Yang pertama adalah aktornya adalah rumah tangga konsumen, dan yang kedua adalah produsen. Jika Anda lihat di dalam lingkaran di dalam, ini adalah alur perputaran, bisa dibilang uang ya, perputaran uang gitu. Nah, pendapatan yang didapatkan oleh pasar atau faktor produksi ya. Jadi kita lihat misalkan dari produsen ya, produsen tentu membayarkan upah, sewa atau bunga ya kepada pasar faktor produksi di sini. Bisa pegawai, bisa tenaga kerja, tanah, modal atau entrepreneur, dikeluarkanlah upah, sewa atau bunga. Nah, upah, sewa atau bunga tadi yang dimiliki oleh tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur tadi merupakan pendapatan ya, pendapatan terhadap rumah tangga produksi. Nah, pendapatan tadi akan dilakukan pembelanjaan ya. Pembelanjaan barang dan jasa di pasar barang. Nah, belanja pasar barang inilah yang menjadi penerimaan bagi produsen ya. Penerimaan bagi produsen sehingga nanti diberikan lagi untuk membayar upah sewa, bunga atau laba. Nah, beginilah selalu perputarannya dari ekonomi dua sektor. Nah, ini yang teori klasik tadi ya. Nah, kalau kita lihat teori yang Keynes, ini ada 3 sektor. Ada peran pemerintah di sini. Pemerintah bisa memberikan subsidi ya kepada rumah tangga atau juga bisa memberikan pajak. Begitu juga terhadap produsen. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi atau pajak. Nah, pemerintah juga berperan terhadap pembelanjaan faktor produksi. Pemerintah juga bisa belanja nih ke faktor-faktor produksi. Belanja pegawai tentunya, dan pemerintah juga bisa belanja barang nih ke pasar barang. Jadi membayar gaji pegawai PNS misalkan salah satunya, TNI Polri, itu tentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti kan juga itu menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen tentunya. Nah, itu peran pemerintah di situ. Nah, kita akan banyak bicara pada ekonomi 3 sektor tentunya ke depan. Oke, demikian pertemuan kita pada untuk pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya atau di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.